Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang metode penelitian etnografi. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Budaya dan kebudayaan manusia akan selalu berkembang sesuai dengan dinamika kemanusiaan itu sendiri. Hal ini menjadikan budaya dan kebudayaan tersebut akan selalu layak untuk diamati. Karena hal tersebut akan selalu berubah bergantung pada konteks ruang dan waktu. Ini ditujukan agar kita mampu memahami manusia beserta budaya dan kehidupannya demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Pengamatan mengenai manusia dan kebudayaan yang melingkupinya ini melahirkan suatu cabang kajian yang dikenal dengan etnografi. Kajian ini bahkan mulai berkembang pesat di kalangan ilmuwan untuk diterapkan di berbagai bidang. Berdasarkan makna bahasa, kata etnografi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu ethnos artinya bangsa dan graphe atau graphien artinya lukisan, gambaran atau uraian. Jadi, secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya, atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Namun demikian, etnografi memiliki pengertian yang lebih luas daripada itu. Etnografi bahkan menjadi akar dari antropologi, sehingga pembelajaran etnografi dengan sendirinya menjadi pengantar untuk pembelajaran antropologi. Kemudian, etnografi juga merupakan kajian lapangan asli bagi penelitian antropologi sebagaimana tercantum dalam paparan berikut. Bagaimanapun, etnografi adalah pekerjaan tingkat awal dari seorang ahli antropologi yang profesional. Etnografi adalah satu pekerjaan inisiasi bagi yang ingin menjadi ahli antropologi profesional. Seseorang tidak mungkin dapat diakui sebagai seorang ahli antropologi profesional jika sebelumnya dia tidak melakukan sebuah etnografi dan melaporkan hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya ini harus dinilai kualitasnya. Untuk meningkat ke peringkat yang lebih tinggi, maka pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai comparative study, baik secara diakronis maupun secara sinkronis. Kajian etnografi telah merambah berbagai bidang penelitian. Perkembangan yang masif ini bahkan menyebabkan para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian dan ruang lingkup etnografi. Bahwa etnografi merupakan kajian mendetail mengenai pola interaksi sosial, sedangkan Lutz mengungkapkan bahwa etnografi merupakan analisis holistis mengenai masyarakat. Walker menjelaskan bahwa hasil kajian etnografi seringkali disajikan dalam bentuk deskriptif, bahkan terkadang berbentuk cerita. Namun demikian, terkadang hasil kajian ini disajikan sebagai sebuah studi komparatif yang membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian etnografi acap kali dilakukan dalam waktu yang lama dan peneliti terjun langsung berinteraksi, bahkan tinggal di tengah-tengah masyarakat tempat penelitian dilaksanakan pada saat itu dan berinteraksi. Inilah seorang peneliti etnografi atau disebut pula dengan etnografer, melakukan deskripsi holistis untuk menghasilkan gambaran asli dari kehidupan budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya, seorang etnografer juga mungkin melakukan wawancara dan observasi mendalam untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai suatu detail tertentu dalam masyarakat yang dianggap penting dan menarik. Dengan demikian, secara ringkas etnografi dapat dipahami sebagai suatu metode kajian
yang digunakan untuk meneliti kebudayaan manusia. Kajian ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran nyata dan apa adanya mengenai masyarakat tersebut. Metode pengumpulan data atau alat pengumpul data yang dapat digunakan dalam penelitian etnografi dalam bidang psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi non-partisipasi. Peneliti atau observer melakukan pengamatan tanpa melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang diteliti. Yang kedua, observasi partisipasi. Peneliti atau observer melakukan pengamatan dengan melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang diteliti. Yang ketiga, wawancara mendalam. Wawancara mendalam umumnya disesuaikan dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Apabila memungkinkan, selama proses wawancara mendalam, penelitian etnografi dilakukan perekaman secara audio dan segera setelah itu ditranskripsi untuk kemudahan proses analisis. Yang keempat yaitu dokumen yang ada dalam sebuah kelompok etnik dalam konteks yang bersifat alamiah atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen tentang komunitas, partisipan, institusi, dan praktik kebudayaan sangat penting bagi ketercapaian tujuan penelitian etnografi dalam bidang psikologi. Yang kelima, rekaman audio dan video. Alat pengumpulan data ini sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan analisis data karena memberikan jaminan keakuratan data dan memungkinkan untuk diulang-ulang pada kesempatan lain apabila diperlukan. Ada 3 bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis kompensial, analisis tema kultural. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci, peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian. Selanjutnya, semakin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan monitor question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui, dan analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Kedua, untuk mengetahui struktur analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus, analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan sedemikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam. Melalui analisis taksonomi ini, hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simbol atau lines and note diagram, dan outline. Ketiga, analisis komponensial, yaitu analisis yang mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontrakskan antara elemen. Analisis dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontrakskan contrast question. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi ini spesifik yang berbeda pada setiap elemen
akan dapat ditemukan. Keempat, analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Berdasarkan analisis budaya tersebut, selanjutnya dapat disusun judul penelitian baru apabila dalam judul proposal berubah setelah peneliti memasuki lapangan. Sekian paparan materi dari saya mengenai etnografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.